Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinara Hasim dengan NIM B3012453. Saya dari program studi antropologi kelas B. Di sini saya akan menceritakan kembali ringkasan yang telah saya buat dari buku yang berjudul Sapiens, karya Yuval Noah Harari. Di bagian pertama ada revolusi kognitif, binatang yang tidak signifikan. Sekitar 13,5 miliar tahun lalu, zat, energi, waktu, dan ruang tercipta setelah peristiwa yang dikenal sebagai ledakan besar atau Big Bang. Kisah tentang fitur-fitur fundamental alam raya kita ini dinamai fisika. Ada 3 revolusi penting membentuk jalannya sejarah. Yang pertama, revolusi kognitif, mengawali sejarah sekitar 70.000 tahun lalu. Yang kedua, revolusi agrikultur, mempercepatnya sekitar 12.000 tahun lalu. Yang ketiga, ada revolusi saintifik yang baru mulai berjalan 500 tahun lalu, kemungkinan akan mengakhiri sejarah dan memulai sesuatu yang benar-benar berbeda. Spesies-spesies yang berevolusi dari satu leluhur yang sama dikelompokkan di bawah nama genus, dari jamaknya yaitu genera. Singa, harimau, macan tutul, dan jaguar adalah spesies-spesies yang berbeda dalam genus Panthera. Para ahli biologi melabeli organisme-organisme dengan nama Latin yang terdiri dari 2 kata. Genus diikuti spesies. Singa misalnya disebut Panthera leo. Spesies leo dari genus Panthera bisa diasumsikan seperti orang yang membaca buku ini adalah Homo sapiens. Homo sapiens sapiens yang berarti bijaksana, dari genus Homo bijaksana. Selanjutnya, genera dikelompokkan dalam famili seperti famili kucing, singa, cheetah, kucing piaraan, famili anjing, anjing serigala, rubah, anjing hutan, dan famili gajah, gajah, mamut, mastodon. Semua anggota satu famili memiliki garis keturunan yang satu nenek moyang atau kakek moyang. Semua kucing, misalnya dari kucing rumahan paling kecil hingga singa yang paling ganas, punya kesamaan nenek moyang kucing yang hidup sekitar 25 juta tahun lalu. Sekitar 2 juta tahun lalu, sebagian dari manusia kuno laki-laki dan perempuan ini meninggalkan tanah air mereka dalam perjalanan melintas dan menetap di area luas Afrika Utara, Eropa, dan Asia. Mereka karena untuk bertahan dalam hutan-hutan bersalju di Eropa Utara memerlukan kemampuan-kemampuan yang berbeda dari yang diperlukan untuk tinggal di belantaran Indonesia yang hangat. Populasi manusia berevolusi ke arah yang berbeda-beda pula. Hasilnya adalah beberapa spesies berbeda dan masing-masing oleh para ilmuwan ditandai dengan nama Latin yang mentereng. Yang kedua, ada pohon pengetahuan. Selama beberapa milenium penghubung, sekalipun spesies sapiens kuno ini tampak seperti kita dan otak mereka sebesar otak kita, mereka tidak menikmati keunggulan yang menonjol atas spesies-spesies manusia lainnya, tidak menghasilkan alat-alat yang sangat canggih, dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang istimewa. Mereka mengemukakan bahwa orang-orang yang memunahkan Neanderthal yang berdiam di Australia dan memahat patung manusia singa atau Saddle Lion Man adalah orang-orang yang pintar, kreatif, dan sensitif seperti kita. Munculnya 2 cara baru dalam berpikir dan komunikasi antara 70.000 tahun dan 30.000 tahun lalu merupakan revolusi kognitif. Apa penyebabnya? Kita tidak tahu. Teori yang paling banyak dipercaya mengemukakan bahwa mutasi genetik tanpa sengaja mengubah penyambungan sel-sel otak sapiens. Memungkinkan mereka berpikir dengan cara yang belum pernah ada sebelum dan berkomunikasi dengan satu jenis bahasa yang sama sekali baru. Jawaban yang paling umum adalah bahwa bahasa kita luar biasa luas. Kita bisa menghubungkan sejumlah terbatas bunyi dan tanda untuk menghasilkan kalimat dalam jumlah tak terbatas, masing-masing dengan makna yang berbeda. Teori kedua menyetujui bahwa bahasa kita yang unik berevolusi sebagai sarana berbagi informasi tentang dunia.
Sejak munculnya revolusi kognitif, sapiens dengan demikian hidup dalam realitas ganda. Di satu sisi, realitas objektif sungai, pohon, dan singa. Dan sisi lain, realitas yang dibayangkan dengan tentang Tuhan, negara, dan korporasi. Seiring berjalannya waktu, realitas yang dibayangkan menjadi semakin kuat, hingga kini sungai-sungai, pohon, dan singa yang bertahan bergantung pada kemurahan entitas yang dibayangkan sebagai Tuhan, negara, dan korporasi. Lalu, yang ketiga, sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa. Untuk memahami alam sejarah yang berpsikologi, kita harus masuk ke dalam kepala para leluhur, para pemburu penjelajah. Setiap rekonstruksi atas kehidupan pemburu penjelajah kuno dari artefak-artefak yang selamat benar-benar problematik. Salah satu perbedaan yang paling mencolok di antara pengembara kuno dan keturunan agrikultur dan industrial mereka adalah bahwa mereka mengembara memiliki artefak yang sangat sedikit untuk dijadikan titik awal. Dan secara komparatif, artefak-artefak ini memainkan peranan rendah dalam kehidupan mereka. Pertama, semua masyarakat penjelajah yang bertahan sampai ke era modern dipengaruhi oleh masyarakat agrikultur dan industrial yang bertetangga. Akibatnya, ada resiko bila berasumsi bahwa apa yang benar tentang mereka juga benar tentang puluhan ribu tahun lalu. Kedua, masyarakat penjelajah modern bertahan terutama di area-area dengan kondisi iklim sulit dan lahan yang tidak bisa dihuni, dan kurang cocok untuk agrikultur. Masyarakat yang telah beradaptasi dengan kondisi-kondisi ekstrim di tempat-tempat seperti gurun Kalahari di Afrika bagian selatan bisa memberikan model yang sangat menyesatkan untuk memahami masyarakat kuno di area-area subur seperti lembah sungai Yangtze. Secara khusus, kepadatan populasi di area seperti Gunung Kalahari jauh lebih rendah dari sekitar Yangtze kuno, dan ini memiliki implikasi yang jauh lebih luas. Ketiga, karakteristik yang paling menonjol dari masyarakat pemburu penjelajah adalah betapa berbedanya satu sama lain. Mereka berbeda tidak hanya dari satu dengan dunia lain, bahkan di wilayah yang sama. Satu contoh bagus adalah besarnya keragaman para pemukim pertama Eropa yang ditemukan di antara masyarakat Aborigin Australia. Maka sangat masuk akal bahwa keragaman etnis dan kultural di antara pemburu penjelajah kuno sama mengesankannya, dan bahwa 5 juta sampai 8 juta penjelajah yang menghuni dunia menjelang revolusi agrikultur terbagi ke dalam ribuan suku terpisah dengan ribuan bahasa dan budaya yang berbeda. Maka ini merupakan salah satu warisan utama dari revolusi kognitif. Berkat kemunculan fiksi, bahkan orang yang susunan genetik sama yang tinggal dalam kondisi ekologis yang serupa bisa menciptakan realitas imajinatif yang sangat berbeda, yang memanifestasikan diri dalam norma-norma dan nilai-nilai yang berbeda. Baik, mungkin itu saja ringkasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.